Halo anak-anak kelas 6, untuk mempermudah kalian mengerjakan sumatif IPA kalian ya. Di sini Ibu Tio akan menjelaskan cara mengerjakan sumatif kalian ya, dan juga rubrik penilaian yang akan dinilai oleh gurumu ya. Nah, di sini anak-anak itu akan membuat rangkaian listrik dan juga membuat video penjelasan tentang rangkaian listrik yang sudah anak-anak kerjakan. Jadi disimak baik-baik ya penjelasan Ibu Tio. Nah, penjelasan rubrik kognitif ya, ini kognitif. Ada 6 yang harus anak-anak perhatikan dengan baik-baik ya, karena ke-6 poin ini akan dinilai oleh gurumu ya sebagai penilaian. Yang pertama, pastikan lampu pada rangkaian listrik kalian itu berhasil menyala ya. Lalu yang kedua, mengidentifikasi semua komponen pada rangkaian listrik. Apa-apa saja sih komponen dari rangkaian listrik yang sudah kalian buat ya. Lalu yang ketiga, anak-anak menjelaskan penerapan rangkaian listrik seri paralel dalam kehidupan sehari-hari ya. Apa saja nih alat-alat di rumah, atau apa saja nih peralatan di rumah yang menerapkan rangkaian listrik seri maupun paralel ya. Apa-apa saja contohnya anak-anak bisa jelaskan. Oke. Lalu anak-anak juga menjelaskan manfaat penggunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih manfaat dari energi listrik dalam kehidupan sehari-hari? Ya, anak-anak boleh jelaskan. Lalu yang kelima, menjelaskan cara menghemat energi listrik ya. Bagaimana sih supaya energi listrik itu tidak habis ya? Bagaimana cara kita menghemat energi listrik itu ya? Apa-apa saja contoh-contohnya anak-anak jelaskan ya. Lalu yang keenam, anak-anak mengusulkan satu usulan energi alternatif yang sesuai dengan kondisi daerah kalian. Misal ya, Ibu kasih contohnya. Kalau misalkan nih Ibu Tio ada di dekat daerah rumah Ibu Tio itu ada di dekat sungai yang besar begitu ya, sungai yang besar yang airnya itu deras. Nah, maka itu bisa Ibu manfaatkan sebagai sumber energi listrik, yaitu apa? Oh, yaitu membuat PLTA atau pembangkit listrik tenaga air ya. Nah, kalau misalkan di daerah kalian ya, coba lihat Kota Kupang ini daerahnya panas di dekat pantai. Kira-kira energi alternatif apa yang bisa atau yang cocok untuk diterapkan di daerah Kupang ini ya. Jadi anak-anak boleh usulkan nih apa nih contoh dari energi alternatif yang cocok atau yang sesuai dengan kondisi daerah yang ada di Kupang ya. Nah, berikutnya penjelasan rubrik psikomotor ya. Ada 4 poin yang akan dinilai ya. Yang pertama, semua rangkaian itu terpasang dengan baik ya, terpasang dengan baik. Artinya tidak ada satu dari komponen itu tuh yang terlepas, tapi memang benar terpasang dengan baik sehingga lampunya itu bisa menyala ya. Lalu yang kedua, tidak ada kabel yang berantakan. Nah, itu artinya usahakan anak-anak menyusun kabel itu tuh dengan rapi ya, jangan berantakan. Oke. Lalu yang ketiga ya, tidak ada isolasi yang dipasangkan berantakan ya. Jadi tidak hanya kabel tetapi isolasinya juga dipasang dengan rapi. Oke. Lalu yang keempat, memakai alas atau triplex ya. Boleh triplex ataupun kardus ya untuk menempelkan rangkaian di atasnya ya. Untuk apa Ibu? Ya supaya ketika kamu menjelaskan itu tidak jatuh-jatuh itu rangkaiannya ya. Jadi kamu bisa menjelaskannya dengan baik dan orang-orang juga bisa melihatnya dengan baik. Ya. Jelas sampai di sini untuk rubrik penilaiannya. Jadi pastikan sebelum kalian mengerjakan, perhatikan rubriknya dulu, apa yang diminta oleh rubrik ya. Nah, di sini Ibu juga akan menjelaskan timeline pengerjaan sumatif IPA kalian ya. Nah, seperti hari ini ya, kalian sudah membuat rangkaian listrik setidaknya 30%. Oke. Nah, lalu tanggal 3 bulan 2 2021 ya, atau tanggal 3 Februari kalian akan melanjutkan kembali rangkaian listrik yang kalian kerjakan di minggu lalu, yaitu setidaknya 60% ya. Nah, berikutnya ya, tanggal 10 Februari kalian akan menyelesaikan rangkaian listrik itu 100% ya. Artinya di tanggal 10 bulan Februari tidak ada lagi yang 30%, 60%, tapi sudah selesai semua kalian buat rangkaian listriknya ya. Nah,
Berikutnya tanggal 17 Februari ya, kalian itu mulai merekam videonya ya. Videonya itu terdiri dari apa saja? Nah, ini terdiri dari komponen-komponennya, komponen penyusun rangkaiannya ya. Lalu tunjukkan juga rangkaian listrik yang sudah kamu buat ya. Fungsi listrik untuk apa ya, cara menghemat listrik dan usulan energi alternatif yang sesuai dengan kondisi di daerahmu setempat ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, lalu kapan Ibu pengumpulan akhirnya ya atau finalnya? Iya, tanggal 24 Februari ya. Kalian menyelesaikan dan mengirimkan video sumatif IPA di GCR ya. Batas pengumpulan jam berapa? Jam 9 malam atau pukul 21.00. Jelas sampai di sini? Nah, ini Ibu kasih contohnya ya, contoh rangkaian seri paralel dan juga campuran ya. Anak-anak bisa lihat satu persatu ya, rangkaian seri, rangkaian paralel juga campuran ya. Kalau anak-anak lihat itu tersusun dengan rapi ya. Hanya saja di sini Ibu tidak pakai triplex atau kardus. Nah, anak-anak nantinya bisa tinggal di letakkan di kardus atau di di triplex ya, lalu diisolasi dengan rapi ya. Kira-kira ekspektasi dari wali kelas ya, seperti yang Ibu kasih di sini contohnya. Ya, semoga ini bisa membantu anak-anak untuk menyelesaikan sumatif IPA. Oke anak-anak, semangat ya, lakukan yang terbaik. Oke, dadah semuanya.